Erik target lapangan upacara HUT RI di IKN rampung dalam sebulan. Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan lapangan upacara penunjang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, rampung dalam 30 hari mendatang. Ia optimistis pengerjaan proyek itu bisa selesai tepat waktu. Dengan masih menyisakan waktu sekitar sebulan, kami optimistis bisa menuntaskan arahan Presiden Jokowi agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu, kata Erick saat meninjau lapangan upacara IKN dan Istana Negara dalam rangka persiapan HUT RI, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu 30 Juni. Insya Allah, HUT kemerdekaan perdana di IKN ini akan membanggakan bangsa Indonesia karena akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri, sambungnya. Erick menjelaskan perkembangan pembangunan lapangan upacara dan Istana Negara di IKN telah mencapai 77,9%. Ia merinci sejumlah fasilitas yang telah terbangun di lapangan upacara dan Istana Negara, beberapa di antaranya yakni area Plaza Tamu Agung, area lobi, dan area kolom 34 pilar. Lebih lanjut, Erick mengklaim perkembangan yang telah mencapai 77,9% itu telah melampaui target pembangunan sebelumnya yakni 73%. Diberitakan, pemerintah mempersiapkan 2 gelaran upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI tahun ini, yakni di IKN dan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhadjir Effendi mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan ikut upacara di IKN. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan upacara di Jakarta. Namun, belum ada daftar lengkap pejabat yang upacara 17 Agustus di IKN dan Jakarta. Muhadjir hanya memastikan para mantan presiden akan diundang. Menurutnya, hal itu menjadi arahan langsung dari Jokowi. Pak Presiden merekomendasi pokoknya harus jadi perhatian, tokoh-tokoh itu harus dapat perhatian. Soal nanti di sini atau di IKN nanti belakangan, ujarnya. Erick Thohir, BUMN siap penuhi pasokan listrik dan gas di IKN. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN dalam memasok kebutuhan energi, baik listrik dan gas, untuk kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Erick juga mengecek kesiagaan perusahaan-perusahaan negara dalam memenuhi beragam fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang di IKN. Alhamdulillah, penugasan penting yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga saat sesuai jadwal, ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Sabtu. Erick menyebut, Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor Kementerian Koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas. Ia juga menambahkan, kesiapan serupa juga diperuntukkan secara khusus untuk menyambut pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI yang pertama kali di IKN. Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para dirut dan wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu, katanya. Dalam peninjauan di IKN pada Sabtu ini, rombongan Kementerian BUMN mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, Training Center PSSI, kawasan rumah tapak jabatan menteri, RTJM, dan Istana Presiden. Berikut lapangan di depan istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus mendatang. PLN baik melalui PLTS ataupun gardu induknya, diharapkan mampu memasok listrik, tak hanya untuk kebutuhan daya total di lokasi upacara HUT kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman. Begitu pula jaringan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab Telkom. Bagaimana kesiapan layanan dan infrastruktur, sehingga acara HUT RI yang berlangsung di IKN dan Jakarta bisa berlangsung paralel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep acara yang interaktif, komunikasi berjalan lancar, ujar Erick.
Khusus untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI, PLN siap menggunakan PLTS di IKN untuk mensuplai listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, gas insulated substation, GIS, 150 kV dengan kapasitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi. PLN siap menjamin keandalan backup supply berupa genset untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW. Sementara itu, PT Telkom yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan fixed broadband, FBB, di 10 lokasi IKN dan Jakarta dengan total kapasitas backbone mencapai 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband, 2G, 4G, 5G, yang dapat melayani 35.000 pelanggan dengan keandalan prima. Dengan konsep acara HUT RI yang bersamaan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala. Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9% dan kawasan rumah tapak jabatan menteri yang terdiri dari 36 unit. Kantor Kemenko 1 di IKN untuk akomodasi petugas upacara HUT RI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengungkapkan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, 1 di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, digunakan untuk akomodasi petugas upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Kantor Kemenko 1 akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN. Kantor Kemenko 1 akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan di IKN, ujar Basuki di Jakarta, Selasa. Untuk menambah kenyamanan para petugas upacara, Menteri Basuki meminta untuk ditambahkan kamar mandi temporer di setiap lantai sebab hanya terdapat 6 kamar mandi permanen di setiap lantai. Kami akan siapkan 10 kamar mandi portabel di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini 1-2 hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portabel yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tangki lagi, ujar Basuki. Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 Lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024. Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi-basement yang dilengkapi dengan lift panoramik. Saat ini progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf. Pekerjaan kantor Kemenko 1 dimulai pada 30 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp745,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan lanskap, pekerjaan kawasan dan pencapaian bangunan gedung hijau dengan kriteria utama. Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Raja Juli Antoni berharap ke depan Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Raja Juli Antoni berharap ke depan kantor Kemenko 1 dapat menjadi tempat yang nyaman bagi ASN untuk bekerja. Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor kementerian yang nyaman dan produktif untuk bekerja, ujar Raja Juli Antoni.